Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 16 Maret 2026, Pekan keempat Prapaskah, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati. Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka
tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskah Raya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami, ya kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Mazmur 72. Berbahagialah orang yang tidak sangsi akan daku. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Namun kakiku hampir tergelincir, aku nyaris jatuh terpelanting. Sebab aku cemburu kepada kaum pembual, iri hati kepada kemujuran orang jahat. Bagi mereka tak ada kesusahan, segar bugarlah tubuh mereka. Mereka tidak perlu berjerih payah dan tidak diinjak-injak seperti orang lain. Maka mereka menghias diri dengan kesombongan dan mengenakan pakaian kekerasan. Mata mereka licin melebihi lemak. Mereka sewenang-wenang melampaui batas. Mereka menyeringai dan bermegah atas kejahatannya. Mereka menyombongkan diri atas pemerasan. Mereka membuka mulut selebar langit, dan lidahnya sampai ke tubir bumi. Dengan rakus mereka menggendutkan diri, seakan-akan menghisap habis samudra raya. Mereka berkata, masakan Allah tahu? Masakan yang maha tinggi maklum? Demikianlah keadaan orang jahat. Mereka tidak menghiraukan Allah yang kekal, dan hanya menimbun-nimbun kekayaan saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hai Israel, betapa baiklah Allah bagi orang yang murni hatinya. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Jadi apa gunanya aku memelihara hatiku bersih? Apa gunanya hidup tak bersalah? Jika toh sepanjang hari aku kena kutuk dan disiksa setiap hari mulai pagi. Ya Tuhan, seandainya aku berkata seperti mereka, aku mengkhianati himpunan umat-Mu. Telah ku coba untuk memahami kemujuran orang jahat, tetapi ternyata terlalu sulit bagi pikiranku. Baru nanti sesudah aku menghadap Allah yang kudus, akan kusaksikan kesudahan mereka. Sungguh kau jebloskan mereka ke dalam kebinasaan. Kau jerumuskan mereka ke dalam kesepian. Sekonyong-konyong mereka akan ditimpa kemalangan. Mereka lenyap terlarut dalam kenyerian yang hebat, seperti mimpi yang lenyap pada waktu bangun, ya Tuhan. Mereka kau anggap sepi dalam kerajaan maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sukacita orang jahat akan diubah menjadi duka cita, dan kegirangan mereka menjadi kesusahan. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Tetapi melihat kemujuran orang jahat, hatiku menjadi pahit, dan batinku sangat tersinggung. Seperti seorang dungu aku tidak mengerti
Aku seperti hewan yang tak berakal di hadapanmu. Namun aku hendak tinggal selalu dekat padamu. Peganglah tanganku dan bimbinglah aku. Hantarlah aku ke dalam surgamu. Dan sambutlah aku dalam kemuliaanmu. Bila ku ingat kebahagiaanku beserta Engkau di surga, tak ada keinginan lagi padaku di dunia. Biarlah jiwa ragaku habis melenyap, ya pelindungku. Namun aku akan menikmati hidup kekal, ya Allah. Sedangkan orang yang menjauhi Engkau akan binasa. Musnahkanlah setiap orang yang meninggalkan Dikau. Tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Aku menaruh harapan padamu, ya Tuhan Allahku. Aku mewartakan segala karyamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Orang yang menjauhi Engkau akan binasa, tetapi aku akan berbahagia karena dekat pada Allah. Bacaan dari kitab Imamat bab 16 ayat 2 sampai 28. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan pelilitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dirinya sendiri, dan dengan demikian mengadakan perdamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel.
Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu, dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yaitu ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenyajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka, di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun
dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Asasel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-714. Keinginanmu adalah suatu keinginan tanpa hasrat, selama engkau bertekad bulat menyingkirkan kesempatan untuk berbuat dosa. Jangan membodohi dirimu sendiri dengan berkata engkau lemah. Engkau adalah pengecut yang sama sekali berbeda dengan lemah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, dunia Kau baharui dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga umat-Mu Kau limpahi dengan bantuan-Mu untuk menghadapi tugasnya di dunia dan mempersiapkan diri akan kebahagiaan di surga. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.